sebagai ibu, sebagai pegawai ASN, sebagai dosen, sebagai peneliti, sebagai peretas karakter, penetas karakter, sebagai pendidik, ya. Wah, ini Masya Allah. sebagai istri. Sebagai pendidik, ya, sebagai istri dengan hati dan jiwa tanpa marah. Bahkan orang Komering puluhan tahun, ya, di sampingnya berubah halus, lembut dan ramah. Ya. Komering jadi Jowo. Dari dulu Komering jadi Jawa, ya. Menjadi Jogja lembut pribadinya. Kini tiada lagi air mata yang menetes mengalir dan tumpah. Kini tiada lagi kesedihan. Bahkan malahan kesedihan itu telah berubah menjadi hikmah-hikmah kehidupan. Ya, yang muncul begitu saja seiring berjalannya waktu. Kesadaran adalah matahari. Kesabaran adalah bumi yang sejati. Bunga telah layu. Sekuntum kembang telah jatuh di persada ibu persiwi. Tetapi putik buah bermunculan di taman buah peradaban, di taman buah keluarga yang indah, sakinah, mawaddah warahmah. Alam tara daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, seperti sebatang pohon yang baik, akarnya menancap kuat ke dalam bumi dan cabangnya menjulang menyentuh langit. Tu'til ukulaha ini bibni rabbiha. Kini bunda telah rebah selamanya. Tinggal hanya pandangan mata dan kenang-kenangan. Ibarat rembulan telah kembali ke peraduannya yang abadi. Tanah merah abadi yang sepi dan sunyi. Sebagaimanapun kita akan lumer bersama tanah. Dan kini kita tak dapat menatapnya lagi, kecuali foto-foto yang diabadikan, yang menghentikan waktu. Foto-foto itu menghentikan waktu. Foto itu menghentikan usia. Dan foto itu menghentikan kematian. Ia kini menjadi simbol kehidupan yang akan datang bagi anak cucu dan cicit hingga 7 turunan. Saudaraku, ketika air mata telah kering, ketika kesedihan telah berubah menjadi hikmah, engkau telah menjadi simbol kebaikan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang peneliti, dan sebagai seorang suri teladan. Inikah kiranya rahasia diri, rahasia hidup, dan rahasia mati. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wahai hidup, wahai kematian, aku di sini berdiri menunggu pula takdirku sendiri. Allahu akbar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mengenang suri teladan yang langka di zaman ini. Katuti ibunda kita, eyang kita, eyang putih kita, insyaallah. Semoga Ka'bah selalu kakanda. Allahu Akbar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan silakan Buya sempurnakan. Buya sebagai penutup, sempurnakan. Minta doa ya dari Buya ya. Ya, sempurnakan. Ini kan untuk menyempurnakan video. Ya, jadi ada seorang sahabat, kalau Rasulullah berdoa itu dia muting. Karena Rasulullah itu kalau berdoa kan tidak terlalu kencang, juga tidak terlalu pelan, jadi sedang lah. Salah satu doanya adalah Rasulullah berdoa begini: Allahumma ja'al khairu umri akhirahu wa khairu amali khawatimah wa khairu ayyami yauma alqauka. Ya Allah, jadikanlah umurku yang terbaik adalah di akhir. Jadi kenangan yang indah pada bunda ini di akhir hayatnya, banyak kenangan-kenangan indah.
yang berakhir dengan baik. Amal-amal perbuatan berakhir dengan baik. Dan kemudian hari-hari yang indah kau berjumpanya. Beliau sekarang sedang menikmati ya, kenikmatan di alam barzakh. Kenapa? Karena kiriman doa dari anak-anak itu. Jadi ada satu kisah seorang ulama bermimpi dalam satu kuburan, di suatu perkampungan kuburan lah gitu, ya taman. Jadi ya, semuanya berebut, ada yang datang gitu berebut, ya. Tapi ada seorang bapak diam aja dia. Ditanya oleh ulama ini, bapak nggak ikut berebut dengan itu orang-orang itu? Ada yang datang lah gitu kan? Oh enggak, kata. Saya punya anak selalu mendoakan saya. Datang terus bingkisan bagi saya. Tapi beberapa hari berikutnya, ya, dia bermimpi lagi. Dilihat lagi ke taman itu kok bapak tuh ikut berebut. Lalu ditanya, Pak, kemarin saya lihat bapak diam aja. Enggak, sudah nggak ada kiriman lagi. Anaknya meninggal. Cek ke ini ke anaknya pedagang. Ternyata betul sudah meninggal anak. Nah makanya doa-doa anak ini sangat menolong sekali kepada jadi alhamdulillah beliau Suami mah. Termasuk lah. Pastilah. Cuma lebih anak. sehingga dia tak peduli kalau suami juga itu dua anak yang teramkan nantinya. Tapi itu keriduan suami itu. Oh iya, surga. Keriduan suami adalah surga. Allahu Akbar. Ini dua sepasang yang luar biasa. Ya, kalau Habibie dan Ainun ya, Pak Habibie dan Ainun. Saya melihat itu dua pasang yang luar biasa. Tapi ini yang tersembunyi lebih luar biasa. Karais dengan Katuti luar biasa. Yang tersembunyi nggak pernah diupload di jarang 5 di media ada. Yang paling menarik kira-kira udah ada 12 tahun makan bersama. Ini kisahnya nyata, ini makan bersama. Kita ini dari 12 sampai 100 lebih. 110 ya 165 piring itu. Jadi suatu hari itu magic jar-nya ditambah satu lagi, nggak taunya begitu kayak kue apem itu tinggi gitu, tapi nggak bisa dimakan karena apa namanya salah aron, jadi tinggal aron aja tinggi gitu kayak kue bolu. Terus beberapa waktu kemudian Alif TV, jadi di shooting dari pengajian Aliji terus jalan kemari, terus begitu di shooting Bunda di shooting, jadi di shooting terus masuk TV, masuk Alif TV, kemudian nggak berapa lama Bunda sakit, masuk ke rumah sakit. Kita datang, Bun gimana? Iya nih kita gara-gara kita masuk TV ini jadi berhenti nih. Jadi berhenti nih amal soleh ini. Begitu riwayatnya. Sekarang ingat, dan sejak itu memang nggak ada lagi. Udah selesai gara-gara masuk TV. Allahu Akbar. Contoh teladan yang luar biasa. Jadi kita hadir malam-malam ini ya Allah, mengingat terus, nggak pernah berhenti. Bagaimana ternyata kata Buya Hamka nih, Buya Hamka luar biasa nih, ada titisan Buya Hamka. Jadi yang disebut dengan kelahiran pertama itu terbatas. Rasulullah kelahiran cuma 63 waktunya, tapi kelahiran kedua itu tak terbatas. Buya Hamka menulis ya tahun 60-an, waktu itu sudah 1400 tahun Rasul disebut terus. Kelahiran yang kedua adalah 1400 tahun. Begitupun kita, kalau bisa kita kelahiran yang kedua tenggelam ya 60 atau 70 tahun, bahkan rata-rata hidup kan sekarang 72 tahun, antara kita wafat 70 tahun, tapi kemudian kelahiran ketiga kita, kedua kita luar biasa ya? Kelahiran jalan 60 kelahiran kita yang kedua, apakah kita bisa seperti Buya Hamka? Buya Hamka luar biasa, tahun 81 wafat, sekarang terus bergema ya. Udah berapa? 30 tahun. 40 syair itu kan masih ini apa panggilan jihad.
Ada masih. Panggilan jihad. Ya. Apalagi syairnya di buku M. Nasir, bersilang pedang tak juga ya menyurutkan langkahmu saudaraku Muhammad Nasir. Ada kisahnya juga. Jadi kita memerlukan nilai-nilai ya. Bukan sekarang perjuangan sudah tidak ada dalam bentuk senjata, tetapi nilai-nilai perjuangan terus harus hidup. 10 tahun kemudian, 100 tahun kemudian, 1000 tahun kemudian, 10.000 tahun kemudian. Itulah nilai-nilai yang harus terus diteteskan. Ya, diteteskan kepada generasi penerus. Masya Allah, luar biasa. Saya ada coret-coret dikit perhatian sama anak-anak Boleh kita nengok. bahwa Nah ini Rizky nih. Rizky yang tadi nggak dimakan orang. Ternyata kita Indah, orang datang, apalagi orang-orang Iya. penting kayak gini Iya, datang sendiri. Indah, enggak indah. Saya pikir juga beliau belum udah datang. Satunya sih. Karena ini beliau udah ngomong sebelum tenggelam kita ke 40. Enggak taunya jiwa. Ini menariknya. Saya bilang saya pagi-pagi itu Jumat pagi kan peresmian rumah sakit, ya, peletakan rumah sakit, ya, peletakan rumah sakit. Kemudian ada jadwal khotib di Cimandala. Jiwa saya, ya Allah, saya ini pengen ngikut di pemakaman Bunda. Ini heran di setting waktu, ajaib. Bisa ya? Bisa. Padahal di Cimandala saya khotib, ya, Cimandala khotib. Ya Allah, saya ingin supaya ngikut ini Bunda pemakaman. Jadi saya ngacur dari sono, dari Cimandila terus Sukaraja terus. Yang aneh ya, begitu mobil masuk, ya Grand Max masuk ke ini ke komplek Budi Agung itu keluar, ini keluar. Ya, langsung ngikut. Para ibu, iya, ngikut. Itulah saya tahu pemakaman. Kalau nggak tahu saya udah ke laut. Abidin, kita di sini dulu. Kita jangan, bagaimana kita mau ngadari ini kok? Saya udah di Masjid Budi Agung nih. Lu ngapain? Ke makam tuh sekarang mana? Ayo dong. Jadi Masya Allah ini. Jadi setting jiwa itu benar nih. Ini kedua kali nih saya ketemu. Kedua kali. Nanti sebelum kita tenggelam 40 hari 40 wajib datang. Astagfirullah. Ini 2 kali kisah yang ajaib. Saya ini sudah berapa hari nggak pernah mimpi. Ini anak-anak sudah pada mimpi, si Riri. Malah katanya saya diajak sama Riri dengan ibu. Ada ibunya bangun rumah. Allah. Rumah gede kan. Hasil pikir istana sudah. Jadi kita dipanggil, Bapak juga dipanggil katanya. Udah punya istana. Ditunjukin itu. Allah. Masya Allah. Akbar. Ya, Benar. jadi saya ada coretan dikit bahwa ibu ini mengakhiri hidupnya dengan kesempurnaan sebagai istri. Nah, dia ada cerita di kelas bagaimana kami itu tidak pernah yang namanya ngomong keras-keras gitu, bertengkar tuh ya, karena kami sudah ada komitmen kalau salah seorang sedang sewot, yang satu lagi diam, jangan jawab. Nah itu komitmen itu kita pegang sampai setelah. Jadi kalau yang namanya marah, kalau nggak ada yang jawab nggak ada apa kan setengah jam udah Selesai. hilang lagi kan. Jadi kalau kita duduk gitu. Jadi nggak pernah yang namanya apalagi tunjuk-tunjuk itu nggak. Jadi aduh indah sekali itu. Dan apa? Dia memahami betul apa yang saya suka itu, dia tahu benar. Dan itu selalu dia apa? Karena dia pelihara. Jadi sama sekali nggak ada itu. sampai ke si istri itu Apa? si anak-anak. Iya kan Udah Enggak, ditulis. ke istrinya. Udah ditulis. Bedanya Udah itu apa yang disenangi oleh Indah, iya, indah banget, indah. Dan Sampai ini beliau kan ke Jepang segala macam, digoda macam-macam cerita. Pagi saya cerita sama saya. jadi apa ya? Ya sejak masih mahasiswa ya, ada semacam apa ya? Oh iya. Jadi betul-betul saya itu merasa kaget. Kepergiannya kan sangat mendadak tuh, nggak ada tanda-tanda apa-apa. Jadi sore-sore kan dia masih ngobrol tuh,
Dia dari luar, ngobrol terus si Ika itu kan Ika sore tuh, ya, anaknya Pak sore. Ika, Sore masih. ngobrol. Ah. Nah kan kita makannya kan sore ya, jam 5 lebih saya panggil makan sempat makan bersama biasa. Kemudian maghrib tuh saya udah siap mau ke musola, udah pakai tapi hujan. Akhirnya sholat di sini berjamaah. Oh, Terakhir. berjamaah hikmah hujan. Masya Allah. Masya Allah. Bisa diatur kayak gitu ya. Iya, udah disetting. Habis itu saya ke musola isanya. Pulang dari musola dia sudah duduk di kursi itu, dia baca Quran. Akhirnya Pak, jangan lupa baca surah Al-Kahfi ini Jumat nih. Oh ya, insya Allah sudah. Tapi saya dekat dia nggak baca Al-Kahfi, baca surat apa Yasin. Yasin. Karena pikir nanti aja jam 2 Iya, jam jam 3 malam Jumat lagi ya. Malam Iya, dia ingat itu. Ya, Dia sudah baca, dia lagi baca. cahaya. Udah itu, udah tidur lah istilahnya jam 9:30 lah ya tidur. Nah, cuman dia ini tidurnya kok aneh malam itu. Dia memborong tempat di tengah. Kan tempat tidurnya untuk berdua ya. Nah. Dia di tengah-tengah, saya tidur di mana? Masalah sempit. Aneh. Iya aneh, bener aneh. Ya, aneh itu. Padahal- tapi saya nggak Enggak pengumuman itu Pak, aku tahu. akhirnya saya di luar itu mentang apa? Kasur tipis. Tapi pintu saya buka, ini kelihatan dia, cuman dia miringnya ke kanan, jadi ngeliat kepala belakangnya aja. Tidur itu, kemudian 11:30 bangun, dia mau ke belakang, saya sempat tuntun kan takut karena tadi masuk angin tuh pusing. Akhirnya balik dari sana tidur lagi, tapi di tengah lagi. Jam 2 saya terbangun. Memang kita sudah biasa kan siapa yang bangun duluan, bangun masih tidur. Saya pegang tangannya, kaget, dingin sekali nih. Nah saya kira mungkin ketindihan ya, saya pegang tangan kanannya begini, kok dingin juga. Tawa pang saya. Kemudian lihat muka, tidur biasa aja kayak orang tidur enak, nyenyak. Biasa aja ya. Nggak ada bekas-bekas apa ya. Iya. Kalau orang misalnya Iya. sakitan, biasa orang nyenyak tidur. Allah, atau pucat. Pas dibangunkan, nggak ada jawaban, diam aja. Wah, saya gimana dia perasaan? Ya kita cuma berdua aja kan, nggak ada yang lain. Insya Allah. Akhirnya saya telepon Iqbal. Allah Akbar. Iqbal, coba lihat ibunya nih. Oh. Datang dia kan cepat. Ya, di segala macam. Kurang nggak ada Pak. Wah, jadi saya mulai tuh jam 2 tuh telepon saya nggak ada yang nyaut lagi. Riri tidak ada. Nah, jadi itu kisah terakhir ya, terakhir. Jadi saya memang tidak ada tanda-tanda sama sekali. Jadi betul-betul pergiannya itu seperti biasa. Tapi saya tuh saya tuh cepat menanggapi ya situasi itu. Wah enak sebelum dia meninggalnya juga mudah. Kemudian malam Jumat, apalagi pagi itu setelah disolat sampai 2 shift itu nggak cukup tuh di bawah itu. Padahal Kaget tuh pada melihat sholat itu, Jumat. melihat video itu. Iya. Video itu dua ini Jadi atas bawah penuh. yang pertama Iqbal yang imam ya. Yang kedua nggak tahu Siapa yang shooting? Pak M. Pak M. Pak Ain ya? Tadinya saya di sana kan, Oh, cuma iya. terlambat. Siapa yang shooting Selesai. itu dari Pak M jadi. atas bawah? Kita udah Nggak dua. tahu ada siapa itu. Orang nyolatin. Jadi menantu dan mertua. Iya. Itu juga takdir yang bagus itu. Nggak tahu sih kan. Pak M. Pak M. Oh. Itu udah keluar. Hmm. Masya Allah. Nah waktu ke makam juga banyak orang. Nggak nyangka sih kayak iring-iringan. Makam iring-iringan banyak. Banyak. Ya. Yang majat. Nah jadi cepat terbalik saya. Sampai ke Wah makam. ini dia enak. Sehingga sedih tadi tertutup oleh Indah. tadi kan Wafat kegembiraan. yang indah. Kegembiraan bahwa dia akan mengalami
kenikmatan di sana. Kenikmatan itu buktinya mimpi anak, rumahnya gede, istana. Akhirnya ya alhamdulillah tidak terus. Bayangkan Pak, 46 tahun gitu tuh. 4 tahun lagi 50 kan. Kita sudah bicara kalau sampai 50 mungkin Ya, coba Iqbal. ya, kan? 44. Iya. Belum Pak, dia kan 2 tahun menikah kan lahir Pak. Ya, ya. Allah. Iyalah kalau kita kenangkan ya, coba dia tuh apa namanya loh. Saya coba dulu ke Belanda kan sampai 2 bulan tuh. Nggak ada yang namanya apa. Meskipun saya mau monitor ya apa kesulitannya sekali nggak pernah. Ke Pakistan setahun lebih nggak pernah pulang. Tapi pulang sini biasa-biasa aja, nggak ada keluhan, nggak ada apa. Pernah kena rotan Pak? Darul Pala ini Nggak pernah. Darul Pala digendong-gendong. Baru Itu yang paling sulit kan Darul Pala itu. Iya. Nah, Ada Darul ular Pala itu segala. coba. Ada ular segala. Dia itu ke kantornya kan ke sana tuh, Kemana? Muara, ke Ciawi itu. Oh, jauh ya kantor. Ciapus, bukan Ciawi. Oh iya, mau arah ke Ciapus, Ciawi itu iya. kalau dari terus dari rumah ke depan tuh ke jalan kaki. Masya Allah. Jalan itu jalan batu, Iya, belum batu. ada aspal sekarang. Kadang-kadang kalau hujan itu nengteng sepatu, Iya. depan baru pakai sepatu. Luar biasa. Pulang juga jalan kaki. Nah dia pernah cerita waktu di serbu tentara itu, Oh, iya. dia sempat marah sama tentara itu, Gimana? nggak boleh masuk, ada di dalam. Rumah saya di situ, anak saya di situ. Tentara dibentak sama dia. Kok saya nggak boleh masuk? Jadi dia masuk aja, tentaranya bengong. Nah itu cerita dia waktu berupa diserang sama Golkar itu. Jadi ada semacam apa ya? Dia nggak merasa takut, merasa apa. Perjuangan. Nah itu saya ingat, aduh hebat benar ini. Ke ujung Bogor sana. Berapa kali naik angkot itu? Ya, yang jelas jalan kaki dari ke depan, Terus? kemudian mungkin ke Pasar Anyar naik lagi. 02. Nggak pernah ngeluh ya? Nggak pernah. Jadi apa? Dan kalau kita hitung gaji dia lebih gede. Bunda, Nggak pernah itu jadi apa? Jadi persoalan, jadi apa? Bunda hebat, Bunda hebat. Iya. Benar-benar ridho Allah. Dan yang satu lagi, dia itu kan punya kesempatan untuk dokter itu. Setelah S2 dari PB itu kan, Ada ya. dia tawarin ke Belanda atau ke India. Itu dokter, dia kan apa kacang-kacang tanah itu kan jarang ya. Nah di Afrika yang sudah, dia pernah juga ke Afrika 1 bulan. Cuman waktu S3 itu sudah ada kesempatan dari kantor untuk ke Belanda. Bilang, silakan, bagaimana putusannya? Tapi dia lihat, ini anak 4 orang masih kecil-kecil bisa memelihara katanya. Ya, setahun 2 tahun di sana, mereka perlu katanya dokter-dokter itu. Perlu anak. Anaknya dokter semua. Dia sendiri nggak jadi dokter kan? Dia udah dokter. Coba. Itu salah satu itu. Dan tidak pernah dia ngomong. Iya, dia nggak pernah ngomong ya. Ketika saya promosi dokter, dia tenang aja tuh ikut. Fotonya kan ada itu. Dia pernah mengeluarkan ini loh, konsep yang paling serius ya kepada beliau itu bagaimana mendidik anak tanpa marah. Iya, Saya bilang, Bunda, pernah kena pukul. bagaimana Bunda kalau jatuh gelas? Ini nggak usah marah. Nggak usah marah katanya. Udah minggir. Awas ada beling, minggir. Jadi di pinggir-pinggirin dulu, diamanin dulu anaknya. Coba tuh rapi dulu. Nggak dimarahin. Kalau dimarahin kacau. Jadi mendidik tanpa marah. Jadi luar biasa. Itu kalau kita itu ada sepakat tuh. Terutama Iqbalnya dulu kan kalah sama adiknya. Si Muna dulu kan kenceng orangnya. Dia bilang jangan sampai nih, dia anak tua nih.
harus kita apa? Caranya gimana? Sebenarnya kita nah itu salah satu ya. Memang dia punya jiwa Artinya kepemimpinan, Muna ini. sampai sekecil-kecilnya kita perhatikan. Punya jiwa kepemimpinan, dia menonjol, dia aktivis juga. Kami Muna itu emang istimewa kami sih. Cimi juga dia nonton. Iya, cerdas segala macam. Tapi dia mau nggak bisa diketekan. Dan tinggi dan Jadi tinggi, saya perempuan tetap aja perempuan. badannya tinggi, paling mirip dia, paling mirip. Iya. Nah, ketika dia meninggal itu, dia meninggal juga itu apa belum apa ilmu ini belum keluar ilmunya, kepemimpinannya belum muncul. Tapi Muna, waduh, dia bener dia, leading dia. Itu akselerasi Muna itu. Makanya usianya Luar ternyata biasa, dia ya. hanya satu Iya, setengah tahun ternyata bedanya. dia memang mau menyelesaikan hidup, menyelesaikan tugasnya. tugas menyelesaikan ini tugas. kalau ini bukan dipandang-pandang, Iya, mulai dari 2. itu dikupas. Aja emang aja. Ayo, Jangan malu-malu ini di sini. Ayo, ayo. ayo dong, jangan Dia nanti aja dah. Jadi begitu, terus gimana ya? Saya nggak ada sama sekali yang namanya apa yang kita nggak enak, nggak ada itu nggak ada. Betul-betul kita tuh disanjung. Terus yang saya berapa udah 1 pekan saya WA gimana? Ya sepi sekarang. Beliau nyampain sepi. Sepi itu sedih mana ya WA-nya? Ada. Itu gimana tuh? Kenapa kok bisa muncul sepi sedih itu? Sepi banget ya. Ya artinya kan Saya pernah kangen sama Bunda, jadi saya cerita. Berbagai beliau jadi juga. semua itu apa ya? Apa sepertinya saya tuh belum sadar benar bahwa dia itu Allah. Jadi sepertinya ya seperti waktu subuh saya pulang dari sana kan dikunci. Kan biasa kan subuh itu dia sudah beres-beres segala dan langsung apa kita ngobrol segala macam. Ini subuh buka pintu kosong di dalam. Itu kadang-kadang secara mendadak. Ini tanggal 4 Desember. 4 Desember semoga sehat, berkah, umur tersisa. Kan saya sedih. Alhamdulillah, gimana kabar sekarang? Alhamdulillah, sunyi, sepi, sendiri. Lebih-lebih di malam hari, sering terbangun di tengah malam dan sulit ya untuk tidur lagi. Malam jadi begitu panjang seorang diri. Saya sedih. Saya telepon. Saya sedih. Tapi saya lega itu. Saya telepon. Iya, sedih. Telepon ini saya sedih Daripada jadi luar biasa. Jadi betul ya sobat. Jadi nggak pernah bergeser dari kamar berdua, nggak pernah kalau di rumah pokoknya ya. jadi tadi sore tadi siang ya. Kan Desember nih. Harusnya kan mereka sambutan ya, pada nggak mau. Kayaknya saya yang mau. Saya juga pada bilang saya itu cepat membuat kesimpulan bahwa ini sebuah siklus kehidupan manusia. Dulu saya datang ke Bogor itu sendiri, Indah banget. orang kan sendiri bertahun-tahun sampai kuliah selesai segala macam. Kemudian ketemu dia berdua. Kemudian lama itu berdua kan 2 tahun baru ada. Kemudian anak-anak tumbuh, dididik dengan baik, terus sekolah segala macam sampai kemudian mereka berkeluarga. Berdua lagi tinggal kita. 2, 4, Sekarang 8. saya tinggal sendiri. Kembali ke sebelum sini sebelum kenal dia kan. Kembali Nah itu saya Iya. terus diolah di otak, jadi tidak ada tidak. Nah, ini biasa bilang peristiwa biasa. Alhamdulillah. Cuman kita aja kan karena ada hati, karena ada perasaan, kadang-kadang sedih juga. Padahal itu perjalanan biasa kalau kita lihat. Semua orang juga begitu. Semua. Jarang yang matinya bareng kan, kecuali ada kecelakaan. Nah itu saya itu dalam rangka saya mendidik hati saya sendiri supaya tidak terlalu berlarut-larut.
Ini sebuah kejadian yang memang biasa aja. Dan kita aja yang menanggapinya kadang-kadang tidak fokus ya. Karena menurutkan kira-kira- perasaan dan sebagainya. Kira-kira setahun yang lalu.